Halo Learners, selamat datang di video pembelajaran ini. Di video ini akan membahas tentang cara merancang sebuah presentasi yang efektif. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu pada tahap perencanaan dan tahap persiapan dalam merancang presentasi yang efektif. Saat ini kita akan simak pembahasan ke tahapan yang terakhir, yakni tahap presentasi. Menurut kamu apa saja ya hal yang perlu dilakukan dalam mempresentasikan sebuah media presentasi? Kalau kamu penasaran, sini kita bahas bersama-sama. Setelah menyaksikan video ini, kamu diharapkan mampu untuk melakukan presentasi dengan memperhatikan dua langkah dalam tahap presentasi yang efektif. Adapun konten pembahasan dari video tahap presentasi ini di mana materi yang akan dibahas yaitu tentang melakukan persiapan presentasi dan melakukan penyampaian presentasi. Tahap presentasi. Dalam tahap ini terdapat dua langkah penting yang perlu kamu lakukan, yakni langkah persiapan dan langkah penyampaian. Mari kita bahas satu persatu. Langkah persiapan. Pada langkah ini terdapat setidaknya 6 hal yang perlu kamu perhatikan, yakni sebagai berikut. Pertama, pengaturan ruangan. Pastikan semua audiens dapat melihat dan mendengar presentasi yang akan kamu sampaikan. Ukuran ruangan juga perlu disesuaikan dengan jumlah audiens yang ada. Kedua, suhu ruangan. Kamu perlu memastikan bahwa audiens merasa nyaman selama presentasi berlangsung. Suhu ruangan yang terlalu hangat dapat memungkinkan audiens mengantuk dan tertidur ketika pencahayaan ruangan. Idealnya, sebuah ruangan harus cukup gelap untuk melihat materi yang diproyeksikan, tetapi perlu juga pencahayaan yang cukup bagi audiens untuk melihat pembicara dan mencatat materi presentasi. Jangan menggelapkan ruangan jika tidak diperlukan. Ruangan yang gelap dapat membuat audiens menjadi tertidur. Keempat, daya listrik. Pastikan tersedianya stop kontak dan daya listrik yang cukup untuk menggunakan peralatan yang dibutuhkan. Kamu nggak mau kan kalau udah bawa banyak peralatan tapi gak ada stop kontak yang mencukupi? Atau sudah bawa peralatan tapi ternyata daya listriknya gak mencukupi juga? Kelima, peralatan. Pastikan semua peralatan yang akan dipakai dapat berfungsi dengan baik. Seperti proyektor apakah dapat menyala atau tidak, dan apakah audionya dapat terdengar jelas oleh seisi ruangan. Keenam, keamanan. Kamu perlu mengawasi semua peralatan yang ada. Dekatkan semua kabel audio dan listrik, agar ruangan tidak begitu berantakan. Pastikan juga terdapat pintu keluar dan ketahui nomor telepon darurat bila mana sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Itu tadi 6 hal yang perlu kamu perhatikan dalam langkah persiapan pada tahap presentasi. Kita beralih ke langkah kedua dalam tahap presentasi, yakni langkah penyampaian. Pada langkah ini, keberhasilan suatu presentasi bergantung pada sang presenter atau penyaji. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, berpakaian rapi, nyaman dan sopan. Kedua, berbicara dengan jelas. Gunakan bahasa tubuh yang positif dan hindari tingkah laku yang mengganggu seperti melihat jam atau merapikan rambut. Ketiga, berdiri di posisi yang tepat. Kamu dapat berdiri di samping layar proyektor, agar tidak menghalangi pandangan audiens ke layar. Keempat, berinteraksi dengan audiens. Lakukan beberapa kontak mata atau bertanya kepada audiens. Kelima, atur waktu presentasi, agar tidak melebihi waktu yang ditentukan. Maka dari itu, kamu perlu merencanakan cadangan lain, agar presentasi kamu dapat cukup untuk waktu yang telah ditentukan. Itu dia Learners pembahasan mengenai tahap presentasi dalam merancang presentasi yang efektif. Kamu jadi lebih tahu tentang proses pada tahap presentasi dalam merancang sebuah presentasikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.